Esensi kehidupan itu adalah bagaimana Tuhan memasukkan keindahan dalam hidup kita. Jadi keindahan itu adalah esensi. Keindahan yang dari Tuhan itu ajaib. Keindahan yang dari Tuhan itu original. Keindahan yang dari Tuhan itu dunia bisa palsukan, tapi akan terlihat asli dan palsunya. Keindahan yang dari Tuhan itu membuat seorang yang merelakan dirinya untuk diperindah oleh Tuhan, maka orang itu akan sanggup mengeluarkan keindahan. Apa yang dimaksud dengan keindahan dari Tuhan? Itu adalah kasih yang sejati, pengampunan yang sejati, kemurahan yang sejati. Pokoknya yang serba sejati itu berangkat dari keindahan yang dari Tuhan. Ketika keindahan itu keluar, maka lihat, orang ini yang sanggup menerima, mengizinkan Tuhan keindahannya masuk dalam hidupnya dan akhirnya dia mengeluarkan keindahan kepada banyak orang, maka lihat, orang ini akan jadi blessing bagi banyak orang. Sebenarnya esensi kehidupan itu adalah bagaimana Tuhan masuk dan menaruhkan keindahan-keindahan, sementara hidup kita itu ada beton yang tebal yang menghalangi apa yang Tuhan kerjakan, dan ada beton juga yang menghalangi apa yang keluar yang indah dari hidup kita. Makanya ketika keindahan Tuhan sedang ingin ditaruhkan dalam hidup kita, seringkali beton ini yang menghalangi. Latar belakang kita, latar belakang didikan kita, latar belakang orang tua kita, itu akan punya investasi menjadi beton yang sudah mengeras. Dan itu yang menghalangi sehingga ini nggak bisa menembus. Karena apa? Karena beton ini begitu kokoh, begitu kuat, bahkan puluhan tahun makin hari makin diperkuat dengan perkara-perkara yang salah oleh hidup kita. Makanya kita seringkali menemukan orang tersebut tidak mengalami banyak hal dari Tuhan, bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi persoalan beton yang kuat dari orang tersebut itu yang menghalangi Tuhan bekerja. Kalau kekristenanmu dilingkupi oleh beton-beton yang kuat, beton yang menghalangi Tuhan bekerja, beton yang menghalangi engkau mengalirkan keindahan, kekristenan seperti ini lambat laun akan mati secara rohani. Yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kita adalah apa? Kita membiarkan beton-beton itu justru harus terkelupas. Beton-beton itu harus rontok. Beton yang dari atas yang menghalangi Tuhan bekerja maupun beton yang menghalangi apa yang Tuhan sedang kerjakan kepada orang lain, ini harus terlepas semuanya. Makanya ketika proses Tuhan sedang terjadi dalam hidupmu, saudara jangan melakukan tindakan-tindakan kebodohan yang berupa keeroran-keeroran. Itu menambah tebal beton. Itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Yang harus saudara lakukan ketika proses Tuhan terjadi, tunduklah, tenanglah, biarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Maka kau lihat keindahan itu akan keluar dengan luar biasa, tanpa ada pembatas, tanpa ada keran yang dibuka cuma sedikit, tapi anugerah mengalir, perkataan-perkataan Tuhan, pesan-pesan Tuhan mengalir dengan indah. Tapi kalau saudara mengizinkan beton ini terus bertumpuk-tumpuk dan bertambah-tambah, lihat, hidupmu akan terjadi penyusutan. Bukannya kau makin membesar, bukannya mengalami keindahan, tapi justru makin kerdil. Kenapa? Karena masalah beton dari atas dan beton dari pinggir yang menghalangi hidupmu untuk mengalirkan keindahan Tuhan kepada banyak orang.